Mas Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, itu mobil siapa yang kamu bawa? Bagus banget ya. Iya, bagus banget, keren. Pasti kamu pengen kan mobil kayak gitu? Ya iyalah sayang. Siapa sih yang nggak pengen punya mobil keren kayak gitu? Sayang, kamu belum jawab pertanyaan aku loh. Itu mobil siapa? Mobil itu punya sahabat aku, sayang. Punya sahabat kamu? Iya. Loh, terus gimana ceritanya mobil itu bisa dibawa kamu? Jadi gini, sayang. Sahabat aku ini kan kerja di luar kota. Terus di hari ini tuh pulang. Terus? Dan sahabat aku itu nyuruh aku ke showroom buat beli mobil itu. Oh gitu sayang. Aduh, berarti sahabat kamu itu kaya raya ya? Sampai bisa beli mobil keren kayak gitu? Iya sayang, ya pasti kaya raya lah. Ini aja mobilnya buat pacarnya. Hah? Buat pacarnya? Maksudnya buat pacarnya gimana sayang? Ya dia itu sahabat aku pulang dari luar kota sekaligus mau ngelamar pacarnya, sayang. Dan mobil ini buat hadiah buat pacarnya. Hah? Hadiah buat pacarnya? Iya. Aduh, Keren kan? iya keren banget. Duh, sayang, pacarnya itu beruntung banget ya punya pacar kayak sahabat kamu itu. Udah dikasih mobil keren lagi. Ya pasti pacarnya itu spesial banget, sayang. Sampai-sampai sahabat aku itu ngasih hadiah mobil. Iya, Ini juga mobilnya bukan mobil sembarangan. itu mobil mahal ya sayang? Ya iyalah, tadi aja aku lihat harganya itu hampir 500 juta. Hah? 500 juta? Iya, sayang. Aduh, sayang, aku nggak bisa bayangin deh. Pasti pacarnya sahabat kamu itu pasti bahagia banget sayang. Iya iyalah pasti bahagia. Bayangkan kalau semisal nih ya, aku ngasih hadiah mobil ini sama kamu, pasti kamu bahagia banget kan? Ya iyalah, Kalau sayang. enggak bisa-bisa kamu pingsan. Sayang, bukan pingsan lagi sayang. Pasti ya, aku tuh loncat-loncat terus kegirangan terus peluk-peluk kamu gitu. Ya iyalah, 500 juta. Waduh, uangnya itu kayak apa ya 500 juta ya? Iya ya sayang. Aduh, sayang, semoga aja ya rezeki kamu itu nanti mengalir deras seperti rezeki sahabat kamu. Ya biar kamu bisa kasih kayak gitu juga buat aku. Iya sayang, amin. Ya kamu doain aja. Iya. Aku itu sukses seperti sahabat aku itu. Iya sayang, amin. Ya udah sayang, kita gak usah banyak omong. Mending kita langsung berangkat aja ke alun-alun. Takutnya sahabat aku tuh udah nungguin aku di sana. Iya sayang. Yaudah, yuk. Aduh, akhirnya bersih juga di sini. Ya udah deh, berarti aku lanjut di sebelah sana. Loh, bentar. Kok enak banget orang itu? Buang sampah sembarangan lagi. Loh, dibuang ke got lagi. Enak banget. Loh, Mas, Mbak, maaf sebelumnya. Kenapa? Di sebelah sana ada tempat sampah. Lebih baik sampah itu kan dibuang ke tempatnya. Saya juga lihat dari sana Mbaknya makan kayak buang tulang benulang juga ke dalam got. Ini bukan tempat sampah, Mbak. Mbak, emangnya kenapa? Iya, kalau saya buang di sini. Loh, iya. Lagian di sini ada pembersihnya kok. Iya Mas, betul. Saya memang tukang bersih-bersih di sini. Memang sudah tugas saya. Cuman kan lebih baik, gimana baiknya itu sampah dibuang ke tempatnya. Soalnya di sebelah sana ada tempat sampah, di sini juga kan ada. terserah kita, Mbak mau buang di mana itu? Mbak ini kan udah dewasa sama Masnya. Udah tahu dong, bukan anak SD lagi. Kalau buang sampah itu memang harus di tempat sampah. Masa kayak gini aja harus ditegur? Saya tahu ini memang tugas saya, tapi kan alangkah baiknya kalau kita kerja sama. Ya udahlah, Mbak. Lagian, kalau kita berdua gak buang sampah sembarangan, Mbaknya ini mau kerja apa, hah? Iya gimana ya Mas? Ya, tapi kan lebih baiknya buang sampah itu memang pada tempatnya, walaupun ada petugas kebersihan. Apalagi ya Mas, daerah ini udah saya sapu loh. Ya udah, tinggal sapu lagi. Itu aja repot. Iya Mbak ini jadi tukang sapu itu dibayar Mbak. Ya Iya. udah, kalau ada sampah ya
Udah tinggal disapu aja Mbak. Iya, saya tahu. Cuman kan, ya bukannya saya sok bijak ya, tapi kan sesama manusia seharusnya kita ini saling menjaga bumi yang udah tua. Mbak, kamu ini kan jadi tugas kebersihan. Udahlah, sapu aja nih. Nih, Astagfirullahaladzim. sapu nih. Ya Mbak sapu nih Mbak. Iya, ini bakal saya sapu. Cuman saya cuma mengingatkan aja kalau di sana itu ada tempat sampah, di sebelah sana juga ada. Tempat sampahnya itu jauh. Kita malas mau jalan kaki. Ya, Astagfirullahaladzim, Mas. Tahu nggak sih, Mas? Kalau Mas itu jajakan ninggalin satu sampah aja di mana Mas berada, itu bisa bikin rusak lingkungan. Mbak, lagian kita ini nggak buang sampah setiap hari Mbak di sini Mbak. Itu aja repot, tinggal disapu aja. Iya, memang nggak setiap hari. Cuman kan apa nggak lebih baik dibuang ke tempatnya, Mas, Mbak? Kita saling menghargai lah, walaupun saya juga kerja dibayar. Tapi kalau saya ketemu sama orang modelnya kayak Mas sama Mbak terus-terusan, yang ada tenaga saya juga nggak mencukupi dong. Udahlah, sapu aja. Kamu kalau negur kayak gini terus, malah ada kamu gak disukai Mbaknya sama males orang. ya mau kerja jadi tukang sapu ini. Enggak, saya cuma ngasih tahu aja. Apalagi ini kan tempat umum, harusnya kita jaga, bukan malah ya buang Kamu sampah juga. sembarangan. Perempuan kerjanya kayak gini, kerja yang lain. Loh, emangnya kenapa ya, Mas? Ada yang salah kalau saya kerja jadi tukang sapu? Ya salah lah, Mbak. Biasanya yang kerja tukang sapu itu laki-laki, Bener. bukan perempuan. Aduh, Mas, udahlah, Mas. Mungkin rezeki saya di sini. Masnya kok malah ngurusin kehidupan saya sampai segitunya, padahal saya Kita sekolah ya? sekolah, Mas. Sekolah? Sekolah sayang, tapi sampai SMP. Alhamdulillah sampai SMA. Oh, SMP SMA. Tapi kasihan ya, Mbak. Jadi tukang sapu. Kasihan. Ya Masih sudah, belum berkeluarga. Maaf ya, Mas, kayaknya itu urusan pribadi dan kita belum pernah kenal sebelumnya, jadi nggak seharusnya juga saya jawab. Mas sama Mbak ini udah selesai, soalnya mau saya bersihkan. Kalau sudah, bisa pergi dari sini. Oh, panas nih. Nggak, Mas, biasa aja. Lagian Mas berbuat salah kayak gini nggak ada malunya ya. Ngapain saya malu, Ya, Mbak? ngapain Mbak saya malu Mbak? Ini kerjaan kamu emang. Saya ingetin ya, Mbak. Cari kerjaan yang lain. Jangan jadi tukang sapu. Yaudah, sayang. Ini kita pergi aja. Ya udah, yuk. Astagfirullahaladzim. Sayang. Belagu banget orang itu. Cuma jadi tukang sapu. Belagu. Iya bener kamu. Yaudah, yuk. Ini kita ke sana aja. Udah yuk. Sayang, Oh, sayang. gimana? Enak banget kan? Iya sayang, aku mau ngomong ini sama kamu. Sayang, kalau pakai mobil mahal itu rasanya beda ya sayang. Iya beda lah sayang. Harganya kan aku udah bilang sama kamu tadi, hampir 500 juta. Iya, Terus sayang. kalau kena lubang kayak nggak kerasa kan? Iya, kayak apa ya sayang, pokoknya jalannya kayak yang lurus-lurus aja. Padahal tadi kamu tahu sendiri kan, kita lewat di jalan yang ada lubangnya. Bener sayang. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya sahabat aku masih belum datang deh. Sayang, kalau sahabat kamu belum datang, gimana kalau kita beli cemilan dulu gitu? Tunggu, San. Itu bukannya si Devi, Oh. mantan aku. Iya, Devi. Sayang, kita sabar yuk sayang. Kok megang sapu? Iya, mungkin dia jadi tukang sapu. Sayang, pas banget mumpung kamu bawa mobil sahabat kamu ini. Ayo kita pamer sama dia. Yaudah yuk. Astagfirullahaladzim. Bener-bener ya manusia. Udah tahu salah, masih aja nggak mau ngakuin. Padahal mereka berdua ini udah dewasa loh. Bukan anak SD lagi. Masa buang sampah kayak gini? Masih harus diingatkan? Diingatkan juga masih salah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh. Masih ingat sama aku? Ah, Bu. Sama aku ingat juga enggak? Iya, masih ingat. Tunggu. Kok kamu megang sapu kayak gini? Terus ada di alun-alun? Emang kamu kerja jadi tukang sapu di sini?
Iya, Gung. Hah? Jadi tukang sapu. Aduh Devi. Devi, kamu dari dulu sampai sekarang emang nggak pernah bisa menang ya dari aku. Dari pacar kamu lebih memilih aku. Terus sekarang kehidupan kamu juga tetap gini-gini aja. Nggak pernah bisa menang dari aku. Nih, kamu kan cuma jadi tukang sapu. Sedangkan aku ya, sekarang aku tuh jadi wanita sosialita. Devi, emang kamu gak capek selalu hidup miskin? Hah? Iya, terus aku harus berbuat apa sama takdir dalam kehidupan aku, Gung? Udahlah, Kok kamu Hikmah. malah nyalahin takdir? Lagian, aku itu nggak pernah merasa bersaing sama kamu karena aku tahu posisi aku itu di bawah kamu. Jadi Ya buat apa? iyalah Devi, dari dulu kamu kan anaknya orang miskin, sayang. Tapi nggak heran sih sayang, Devi sekarang cuman jadi tukang sapu. Soalnya silsilah keluarga dia kan emang orang-orang miskin semua, sayang. Iya bener apa kata kamu. Astagfirullahaladzim. Memang pantas sih kalau Devi ini kerja jadi tukang sapu. Tapi- Cuman Devi, kamu ini gak malu ketemu aku? Hah? Kamu tahu nggak? Aku ini mantan kamu loh di zaman SMA. Terus Terus kita nih ya. ketemu di sini kamu kayak gini. Terus nih ya, yang perlu kamu tahu tuh, mata kamu nggak buta kan? Kamu bisa lihat nggak mobil di sana yang warna putih itu punya Mas Agung. Oh, Terus sekarang aku juga udah nikah sama Mas Agung. Gimana? Apa kamu butuh kipas? Oh, Kamu iya. panas apa mau kipasin gitu? udah. Kita udah nikah ya. Hikmah, bisa pelanin suara kamu nggak? Volume suara kamu tuh emang selalu kayak petir ya. Bentar, tapi aku mau nanya nih, kalian berdua ini datang ke sini ada urusan apa, hah? Loh, Iya, kita nggak ada urusan sih. Cuman kita ini mau makan aja. Cuman aku kelihatan kamu loh. Itu kok kayaknya Devi terus megang sapu. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih. Kita mending ke sana aja sayang. Ya udah, aku datang ke sini. Aku mau menghina kamu. hah? Menghina aku? Emangnya aku punya salah apa sama kalian sampai kalian bilang mau menghina aku? Aku rasa kita berdua juga udah nggak ada urusan apa-apa. Loh, memang iya Devi. Nggak ada hubungannya apa-apa. Cuman yang dipikirkan aku itu, kamu kok bisa nggak malu sih ketemu sama aku? Ya ngapain aku harus malu, Gung? Buat apa? Lagian ya, sekarang kamu ketemu aku dan ya aku bekerja kayak gini. Pekerjaan aku ini halal. Jadi ngapain aku harus malu? Aduh Devi. Iya, kita berdua tuh tahu kerjaan kamu tuh halal. Tapi kerjaan kamu tuh rendahan. Pasti gajinya tuh cuma dikit. Kamu dengan bangganya ngomong kayak gitu ya? Kamu bangga kerja kayak gini, hah? Harus bangga Loh. dong dan harus bersyukur. Semua orang itu sekarang cari pekerjaan itu susah. Jadi kalau dikasih kerjaan sama Allah ya harus disyukuri. Pekerjaan susah itu hanya buat orang miskin kayak kamu. Kalau Sayang. buat orang kaya seperti aku, menurut aku nggak susah. Ya pekerjaan. terus sekarang emangnya kamu kerja apa? Pasti kamu kamu masih nanya pekerjaan aku apa? Eh. Aku aja datang ke situ. Coba lihat. Tahu nggak kamu itu tuh mobil mahal. Itu bukan mobil mainan, Devi. Iya tahu dari bentuknya aja udah bagus. Loh ya iyalah. Itu harganya 500 juta. Kenapa kamu masih tanya suami aku tuh kerja apa? Ya, Emang enggak, kamu aku nggak bisa nggak kerja. ngebayangin? Tuh Aku kan? gak kerja. Cuman aku memperkerjakan orang. Oh, Ngerti ya, kan? keren sih kalau kayak gitu. Oh, iyalah. Ya soalnya bukan apa ya Hikmah, kan aku tahu banget sih aku tuh kayak apa. Jadi kayak aku rasa kerja kantoran nggak mungkin deh. Heh, Aku itu punya usaha, Devi. Kamu tuh ya, Devi? Karyawan aku tuh banyak. sayang, Devi itu dari tadi kesannya ngerendahin kamu deh sayang. Mungkin dia mikirnya karena dulu kamu itu nggak pinter, terus kamu itu dulu nakal. Tapi sekarang dia itu, ya heran Ya, nih, tapi- kamu bisa sukses. Ya tapi mending aku dong sayang. Aku meskipun bisa dikatakan bodoh, aku nakal, aku sering bolos sekolah. Aku sekarang sukses. Iya. Lah, Daripada sedangkan kamu ya Devi, Ya kan? kamu dulu emang pinter, terus kamu jadi ambasadornya sekolah. Tapi sekarang kamu nggak kerja apa-apa, kerjanya nih cuman jadi tukang sapu yang bikin kamu itu bau sampah dari tadi. Sekarang gini, aku mau nanya sama kamu. Bukan mau nanya sih, aku mau nebak aja ya. Pasti kamu sekarang belum punya pasangan kan? Emangnya aku punya pasangan atau enggak itu penting buat kamu, hah? Iya penting dong. Soalnya aku pengen tahu, Devi, pasangan kamu ini seperti apa. Tapi aku yakin pasangan kamu itu pasti di bawah aku. Ya udahlah Gung, terserah kamu. Kan aku udah bilang di awal kalau aku nggak ada niatan buat bersaing sama kalian berdua. Jadi mau posisi aku atau pasangan aku di bawah kalian berdua itu nggak ada urusannya sama kalian. Aduh, Devi.
Ya tapi setidaknya kamu punya rasa malu lah sama aku. Kan aku dulu diputusin, bukan diputusin sih, aku lebih memilih kamu aku, ya kan. sayang. Kan kita ini lama gak ketemu. Ya seharusnya kan kamu ngerubah lah kehidupan kamu dari yang miskin bisa naiklah sedikit. Bung, Devi, aku tebak nih ya Devi. Pasti kalau kamu punya pasangan kamu tuh sama aja kayak kamu sama miskinnya. Bisa jadi dia itu pacarnya atau suaminya itu cuma tukang beca, tukang bisa jadi. ojek, Atau pemulung. Nah bener sayang, pasti gitu kan Devi. ya udahlah Hikmah. Kan aku udah bilang berapa kali sih sama kalian berdua. Ya udah, lagian kalian butuh validasi kan? Kalau kalian di atas aku dan pasangan aku, iya, aku akuin kalian itu di atas aku. Jadi nggak usah membanding-bandingkan kehidupan kalian ini yang mewah, berkelas sama orang kayak aku. Buat apa? Sayang, iya dia bilang kayak gitu di mulutnya sayang, tapi di dalam hatinya dia pasti bilang, waduh, kenapa dulu aku putus sama Mas Agung ya? Iya sayang, aku yakin sayang. Kamu pasti pengen kan ada di posisi aku. Kamu Pede pasti pengen banget. kan duduk di sebelah Mas Agung di mobil itu, ya kan? Aduh, pede Tapi sorry ya banget, Devi, Hikmah. kamu itu orang miskin. Kaki kamu aja nginjak mobil itu, kayaknya nggak bisa deh. Najis soalnya. Iya Hikmah ya. Udah ngehinanya. Kalau udah kalau kata aku sih lebih baik kalian pergi aja dari sini. Soalnya apa ya? Kalau julid sama orang itu nambahin dosa. Oh, sayang. Tapi kayaknya sih bener kata si Devi. Mending kita pergi aja di sini daripada kita berlama-lama gak ada fungsinya di sini. Iya sayang, takutnya gini sayang. Takutnya kerjaan Devi buat bersih-bersih sampah di sini itu belum selesai. Terus nanti dia takut dipecat. Tuh, ya udah ya aku pergi dulu. Aku Iya. soalnya kasihan sama kamu. Iya, Nih, bersihkan. iya soalnya sampahnya yang dua ini lebih besar dari sampah yang lain. Sayang, aku yakin deh sayang, Devi itu pasti malu ketemu sama kita berdua. Apalagi dalam keadaan dia itu jadi tukang sapu. Iya pastilah sayang. Dan juga untung aja kita bawa mobil sahabat aku. Iya sayang, terus untung aja ya sayang. Tadi aku itu kepikiran kalau aku mau bilang kita itu udah nikah. Bener. Jadinya Devi itu pasti ya tambah nyesel sayang, tambah sakit hati dia. Iya bener apa kata kamu sayang. Aku tadi juga kaget loh. Kok nikah? Ya udah aku nurutin aja. Ya iya sayang. Ya udah yuk, mending kita lanjut aja. Ya ya yuk. Astagfirullahaladzim, ngeselin banget sih. Bisa-bisanya aku ketemu Agung. Sebenarnya nggak masalah ya, Agung itu tahu pekerjaan aku yang sekarang. Tapi kenapa sih harus ngehina kehidupan aku? Lagian aku putus sama Agung juga udah lama. Hikmah lagi, apaan sih perempuan itu selalu ikut campur urusan aku. Terus-terusan kayak begini. Awas aja ya, suatu saat aku pasti bisa buktiin sama kalian. Aduh, mana ini tambah bikin berantakan sama si Agung. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sabarkanlah hati hamba. Tarik nafas. Kadang hidup memang gak sesuai sama apa yang kita rencanakan. Jadi sabar dan sabar. Yaudah, lanjut kerja lagi. Alhamdulillah. Ya Allah, akhirnya setelah sekian lama aku nggak pulang ke kotaku sendiri. Ternyata sudah banyak perubahan ya. Wah, tambah keren aja kota Situbondo. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan hamba ini kesehatan sehingga hamba ini masih bisa menikmati suasana kota kelahiran hamba. Alhamdulillah. Oh iya, ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku lebih baik duduk di sana aja sambil lalu aku ngubungin si Agung. Aku nunggu di sini aja. Wah, aku jadi nggak sabar. Gimana ya nanti ekspresi pacar aku pas aku ngasih hadiah? Pasti pacar aku itu seneng banget. Terus aku juga nggak habis pikir nanti gimana ya dia itu pas ngeliat aku pulang, kan aku juga nggak ngasih kabar sama dia. Pasti rencana ini nggak bakal gagal. Oh iya, ini aku juga sudah nggak sabar ini mau ketemu sama pacar aku. Lebih baik aku langsung ngubungin si Agung aja deh.
biar cepet. Sayang, itu sahabat aku. Itu sayang. Iya, yaudah kita ke sana. Ayo. Woi, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Nang, gimana kabar kamu? Alhamdulillah, kabar aku baik. Kelihatan banget ya. Aku barusan telepon kamu loh, Gung. Loh, emang iya? Iya, coba. Iya, Nang. Nang, kamu dari tampilannya kelihatan banget kalau sukses. Kamu bisa aja, Gung. Wah, aku pengen deh seperti kamu, Nang. Kamu udah sukses kayak gini, terus sampai-sampai kamu ini mau memberikan hadiah mobil ke pacarnya. Kamu pengen tahu kuncinya itu apa? Apa? Kerja keras, tawakal. Oh, Itu udah. itu. Oh, nih, kenalin pacar aku. Oh, Danang. Nah, Mas. Ya, baik, Ma. Ngomong-ngomong, pacar kamu udah ada di sini. Iya, Gung. Pacar aku itu sudah ada di alun-alun. Makanya itu aku nyuruh kamu datang ke sini membawa mobil itu. Tapi by the way gimana? Aku yang nyuruh kamu sudah kamu laksanakan semua? Iya sudah dong, Nang. Nih kuncinya. Untuk surat-suratnya ada di dalam mobil. Terus, Nang, pacar aku ini sampai suka sama mobilnya kamu, Nang. Iya Mas, saya suka banget naik mobil itu. Oh iya Mas, Mas ini serius? Mobilnya mau dikasih buat pacarnya? Ya serius lah, Mbak. Soalnya saya ini punya tujuan baik sama pacar saya. Saya juga sekalian mau melamar dia hari ini. Makanya itu saya mempersiapkan hadiah yang wow buat dia. Wah, keren banget Mas. Mas, saya yakin ya Mas, pasti pacar Mas itu bahagia. Dia itu pertamanya bahagia karena dikasih mobil, terus yang kedua dia bahagia karena dilamar. Amin, amin. Ya semoga aja tujuan saya ini bisa dilaksanakan dengan baik, Mbak Hikmah. Jadi saya ini biar nggak sia-sia. Soalnya gini, Mbak, saya kan dari dulu ini nggak ada pembahasan untuk menikah dengan pacar saya itu. Sekarang biar langsung saya tuh the point aja, saya ini mau menikah sama dia. Ya kan paling tidak dia itu bakal terjujut. Juga mereka itu dia itu bakal juga senang, terharu. Jadi nanti aku juga minta tolong sama kamu, Gung, sama pacar kamu juga. Bantu aku, Gung, nanti, Gung. Kalau masalah itu tenang aja, Nang. Cuman yang aku mau pertanyakan sama kamu ini, tapi kamu yakin, Nang, mau ngasih hadiah itu, Nang? Tadi, Nang, waktu aku di showroom, harganya itu hampir 500 juta loh, Nang. Gung, itu nggak seberapa, Gung. Soalnya pengorbanan pacar aku ini menemani aku dari nol itu, aduh, Gung, sangat luar biasa, Gung. Iya, pantas. Udahlah, sekarang kamu ini bantu aku berdoa, janganlah mikirlah aneh-aneh. Iya. Oh iya, aku sampai lupa. Nih, ini ada uang 1 juta buat kamu. Ini buat ucapan terima kasih. 1 juta, Nang? Iya, kunci mobilnya mana? Iya. Aduh, banyak Loh, banget sayang. Kok sampai 1 juta, Nang? Ya udahlah, Gung. Lagian aku kan nggak pernah minta tolong sama kamu, terus aku juga nggak pernah ngasih sesuatu sama kamu. Ya semoga aja uang ini berguna buat kamu. Ya udah deh kalau gitu, aku terima. Ya tapi uang 1 juta ini gak ada apa-apanya sama si Danang, sayang. Dia kan udah sukses. Kamu bisa aja, Gung. Kamu, Nang, sakit. Ya udah, ini harus kemana kita? Kita langsung ke mobil aku aja yuk. Oh, ya udah kamu duluan. Ayo yuk. Yaudah, yuk. Aduh, alhamdulillah, akhirnya selesai juga pekerjaan aku di tempat ini. Walaupun ada drama-drama nggak penting. Awas aja ya, kalau ada orang yang buang sampah sembarangan lagi di tempat ini. Bakal aku pukul pakai sapu-sapu ini. Oh iya, yang sebelah sana belum aku sapu ya. Ya udah deh, pindah ke sana. Mana di depan mobil Agung lagi. Ya udahlah, kan aku mau kerja, bukan mau lihat mobil Agung. Oh, jadi ini mobilnya Agung. Bagus sih, kelihatan kalau mahal, keren. Tapi nggak cocok kalau dipakai Agung. Astagfirullahaladzim, kok aku malah ngomong kayak gitu ya? Gak boleh. Jadi disangkanya aku iri lagi sama rezeki orang. Enggak. Cuman
Kalau boleh jujur sih, emang gak cocok. Ih, tapi kan Agung memang anak orang kaya. Jadi mau cocok nggak cocok, pasti bisa beli mobil kayak gini. Wah, keren ya ternyata. Ya udahlah, lanjut nyapu. Nanti kalau ketahuan Agung aku lihat-lihat begini, bisa nggak kepingin lagi. Namanya juga Agung geng hikmah. Sayang, Loh, sayang, iya sayang, aku pulang. Loh. Nang. Kok kamu manggil sayang sama si Devi? kok Agung sama Hikmah ada di sini? Loh. Tunggu. Kalian sudah saling kenal. Oh iya, aku sampai lupa. Jadi ini Devi pacar aku. Pacar kamu, Nang? Iya. Loh. Kamu serius? Devi ini pacar kamu? Ya serius lah, Gong. Devi ini pacar aku. Tapi by the way, kamu kok bisa kenal sama pacar aku? Kebetulan Devi ini teman SMA aku, Nang. Tapi tunggu dulu, Nang. Kamu serius? Devi ini pacar kamu? Kan Devi ini tukang sapu, Nang. Ya emangnya kenapa, Gong? Meskipun pacar aku ini tukang sapu, dia yang nemenin aku dari nol loh. Iya, Nang, aku tahu. Cuman dia itu gak pantas aja nerima hadiah ini. Loh. Aku kira nih ya, Nang, pacar kamu ini spesial. Gak taunya malah tukang sapu. Loh, Gong, meskipun pacar aku si Devi itu tukang sapu, dia spesial banget buat aku, Gong. Gong, sekarang gini, jarang-jarang loh, Gong, ada wanita yang mau menemani kita ini dari nol. Nang, Aku sudah mendapatkan wanita yang sangat sempurna ini menurut aku. Mas, tapi sayang banget mas. Mending itunya dipakai sendiri aja. iya, Nang, gini ya, Nang. Kamu kan sekarang sukses nih. Kamu bisa cari wanita lain di luar sana. Gong, hati-hati ya kalau bicara. Devi gak Gong, pantas buat kamu. ya itu kan cuma menurut kamu, Gong. Sekarang gini deh, kalau misalkan Devi ini nggak pantas buat aku, nggak mungkin aku sampai membelikan hadiah mobil ini buat si Devi. Mobil ini? Nang. Loh, Iya. sayang, kamu kok malah ngaku-ngaku sih? Lah. Mobil ini punyanya Agung dan Hikmah. Nang, Apa? Ya punya Gong. Nang, lebih baik kamu dengerin omongan aku deh. Ini kamu putusin aja si Devi. Dia tuh gak pantas buat kamu. Gong, Pasti tapi Gong. tunggu dulu, Gong. Kok kamu kesannya jelek-jelekin sama menjuk-menjukin pacar aku? Emangnya kenapa? Kamu ada masalah apa sama pacar aku? Ya nggak ada. Loh, ya jelas ada masalah lah. Lah. Soalnya si Agung ini mantan aku waktu SMA. Apa? Dan si Hikmah ini temen aku waktu SMA. Loh. Barusan aja mereka berdua ketemu kok sama aku. Mereka ngehina aku Loh, habis-habisan. apa yang? Sampai pamerin mobil ini punyanya dia. Makanya itu waktu sayang bilang mobil ini buat aku, sayang jangan bercanda. Yang, aku ini nggak bercanda, aku berani sumpah. Mobil ini, mobil yang aku beli buat kamu. Aku memang nyuruh si Agung ini sayang, untuk nganter mobil ini ke sini, biar aku ini, ya ngasih hadiahnya enak sama kamu. Sayang. Tapi tunggu dulu, Gung. Apa bener, Gung, yang dikatakan pacar aku barusan? Iya bener lah sayang. Terus maksud kamu apa, Gung? Iya, aku minta maaf, Nang. Kan aku nggak tahu kalau si Devi ini ternyata pacar kamu. Ya meskipun kamu mau nggak tahu ataupun tahu, masa pantas, Gung? Kamu ini menghina Devi seperti ini? Dia kan nggak punya salah sama kamu, Gung. Iya. Gimana sayang? Aku malu ini. Ya aku juga nggak tahu sayang, aku juga malu. Intinya aku minta maaf, Nang, soal itu. Gung, minta maaf itu gampang, Gung. Tapi coba kamu pikir, apa aku terima ketika kalian berdua ini jelek-jelekin pacar aku? Kira-kira kamu terima nggak kalau aku jelek-jelekin Sigma? Iya enggak lah, Nang. Ya tapi aku minta maaf, Nang. Iya, kalau misalnya aku tahu kalau Devi ini ternyata pacar kamu, aku gak mungkin kayak gitu. Gung, aku kan tadi sudah bilang, sekalipun kamu tahu ataupun enggak, masa kamu pantas menghina orang lain? Iya jujur. Apaan sih kamu ini, Gung? Aku ini pengen terlihat keren, Nang. Kan Devi ini mantan aku. Pengen terlihat keren, tapi yang kamu pamerin ini mobil siapa? Mobil Devi, Gung. Aduh Gung,
Aku ya, Si Agung ini. kalau jadi kalian berdua bener-bener malu. Mending hidup kayak aku nih, walaupun dipandang rendah nggak apa-apa, tapi nggak ngerendahin orang lain pakai punya orang lain. Aku gak nyangka loh, Gung. Aduh, Ternyata sifat kamu seperti ini. emang kayak gitu dia dari SMA. Ya enggak, Mereka sayang. berdua itu sama, makanya berjodoh. Soalnya Sama. kenapa? Selama aku kenal sama si Agung ini kayaknya ya biasa-biasa aja, nggak menunjukin sifat seperti ini. Aduh, ya itu kan karena Gung. memang ada maunya sama kamu sayang. Ya, intinya Aku nggak nyangka ya, Gung. Sekarang gimana Hikmah? Kamu bilang kalau pacar aku rendahan. Ternyata ya walaupun cuma sehari sih buat nganterin mobil, tapi pasangan kamu ini kerja loh sama pacar aku. Udah. Kayak sekarang kamu tahu ya, aku aja nyuruh mereka untuk ngantar ke sini, aku kasih 1 juta. Wah, 1 juta? Iya. Waduh. Tapi 1 juta buat orang kaya buat ya cuma buat makan Udah, sehari sayang. Ya enggak, aku tuh sakit hati. Iya, udah. Aku tuh nggak pernah punya salah ya sama mereka berdua. Kamu tahu kan, aku tuh nggak pernah sama sekali nyenggol orang, nggak pernah sama sekali aku tuh ya ikut campur masalah orang. Tapi aku sakit banget kalau kehidupan aku dipandang rendah. Ini pelajaran buat kalian berdua ya. Maaf sebelumnya, bukannya aku sok menggurui kalian, tapi kalau kalian berdua tetap sifatnya seperti ini, ingat, lain kali orang lain juga bisa menginjak-injak harga diri kalian. Udah, Bung, cukup ini yang terakhir aku minta tolong dan berteman sama kamu. Ya, jangan gitu lah, Nang. Kan kamu udah lama temenan sama aku. Ya, aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Intinya aku sudah nggak mau berteman dengan orang toksik seperti kamu. Pergi dari sini, Gung. Mas. Urusannya kan sudah selesai. Mas. Aku sudah memberikan uang terima kasih sama kamu. Pergi. Oh. Pergi, Gung. Pergi. Aku muak dengan muka kamu. Aku kira beneran kaya. Sayang, kok kebetulan banget kayak gini ya? Iya sayang. Padahal kan kita cuma niatnya kan pamer doang. Nggak taunya pacar sahabat aku itu si Devi, mantan aku. Iya sayang. Aku benar-benar nggak nyangka deh. Ternyata Devi si tukang sapu itu punya pacar sekaya sahabat kamu. Iya, dan juga mobil yang kita pamerin ternyata si punya Devi. Iya sayang. Aduh, aku malu banget sayang. Mau ditaruh Iyalah. di mana muka aku ini? Apalagi aku. Ya udah yuk, mending kita pergi aja daripada kita nanti dimaluin lagi. Iya sayang. Astagfirullahaladzim. Yang sayang, maafin Agung ya sayang. Aku nggak nyangka ternyata si Agung ini mantan kamu. Aduh sayang, udah nggak apa-apa. Aku udah biasa digigit sama si Agung tuh, aku udah biasa. Tapi beneran ini mobil kamu? Ini mobil kamu. Ini hadiah buat kamu sayang. Karena kamu ini menemani aku dari nol. Ya tapi ini berlebihan sayang. Aduh, ini sama sekali nggak berlebihan. Dan asal kamu tahu sayang, aku juga punya tujuan. Tujuan apa? Tunggu dulu. Jangan, itu kan senjata aku. Nah, taruh di sini dulu sayang. Jadi, sekarang aku juga mau bilang sama kamu. Mau bilang apa? Sayang, will you marry me? Maksudnya kamu ngelamar aku? Iya sayang, apa kamu mau nikah sama aku? Serius ini? Iya aku serius sayang. Yang kita memang nggak pernah ya memikirkan tentang pernikahan. Cuman begitu aku menjalani hubungan sama kamu, aku sudah memikirkan hal yang serius. Kalau kamu akan menjadi ibu yang baik buat aku, buat anak-anak aku juga. Jadi gimana? Apa kamu mau nikah sama aku? Dan sekarang aku juga nggak bakal kembali lagi keluar kota. Aku bakal stay di sini. Aku bakal kerja di sini dan aku bakal membukakan usaha buat kamu biar kamu nggak kerja seperti ini lagi. Ya Allah, udah tanpa kamu harus ya ngasih segalanya sama aku pasti mau lah. Masa iya aku Alhamdulillah. dari nol, sekarang kamu udah jadi orang. Alhamdulillah ya Allah. Pergi. Makasih banyak ya, sayang. Iya sama-sama. Alhamdulillah aku seneng banget. Ya udah. Tapi kamu bilang sama ibu bapak. Iya sayang, kamu tenang aja. Ya udah gini aja. Sekarang kita jalan-jalan ke pusat oleh-oleh, kita cari oleh-oleh buat orang tua kamu. Setelah itu kita langsung datangi rumah kamu.
Oke, Aku juga bakal bilang kalau Jadi, ini mobil buat kamu. kerjaan aku selesai nih sekarang. Ya sayang, kamu nanti atau besok aku temenin pamit untuk resign dari pekerjaan ini. Iya sayang, Yaudah yuk. semoga aja nggak mual nih naik motor. Iya sayang. Yaudah sayang. Bisa kamu nyetirnya? Bisa dong. Udah les di luar kota? Iya iya. Oh, privat. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Hati lo ya. Iya sayang. Wah, nggak nyangka.